Selamat datang di Sekolah Minggu GKY Pusnias. Sebelum beribadah, perhatikanlah hal-hal berikut. Pertama, mandi dan berpakaian rapi. Dua, siapkanlah Alkitabmu. Tiga, ibadahlah di tempat yang tenang adik-adik semua. Dan keempat, ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan sampai selesai ya adik-adik. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau minta adik-adik sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kakak mau minta adik-adik menyediakan alat dan bahan berikut ini untuk aktivitas kita nanti. Nah, apa aja ya kira-kira alat dan bahannya? Yuk, simak ya. Nah, adik-adik, pertama sediakan selembar kertas HVS, 2 lembar kertas origami, lem, dan pensil ataupun pulpen. Nah, adik-adik sediakan alat dan bahan ini ya. Kita akan menggunakannya di aktivitas setelah firman Tuhan nanti. Sampai ketemu nanti adik-adik. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa, luar biasa. Yes, 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 yes. Nah, adik-adik semua, hari ini bersama Kakak Yuni, kita akan beribadah, mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Nah, sebelum Kakak Yuni ngajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bawa ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang sampai detik ini Tuhan terus berikan kepada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu rindu
dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati agar kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk alat elektronik yang kami gunakan, bahkan internet yang kami gunakan untuk kami beribadah. Tuhan Yesus tolong dan Tuhan Yesus berkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Berkatilah juga untuk papa dan mama, kakak, dan siapapun yang mendampingi kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin. Nah, adik-adik semua, kakak mau tanya deh. Siapa yang merasa bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa? Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Terus siapa juga yang merasa bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang luar biasa? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, bahkan rela mati untuk kita semua. Nah, kalau begitu adik-adik semua, yuk kakak undang bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Tepuk tangan. keadaan berdiri, yuk kakak minta adik-adik semua sorakan haleluya 3 kali sambil melompat ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik semua, seperti yang Kak Yuni katakan tadi bahwa kita percaya kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dan begitu indah. Nah adik-adik semua, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan mengangkat pujian kasih Yesus indah oh indah. Musik, tepuk tangan nih semua ya. Kasih
mendengarkan firman Tuhan. Nah, sembari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian yang berbicara tentang gereja. Gereja di mana Tuhan tidak melihat seberapa sering kita beribadah, tapi Tuhan melihat adalah hati kita, bagaimana hati kita, membersihkan hati kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik semua, kita angkat satu pujian. Gereja bukanlah gedungnya. Sambil tepuk tangan adik semua ya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi semua. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Janis ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena hari ini kami masih sehat, kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa memahami firman-Mu pada hari ini dan mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan setiap waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kakak harap semuanya sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu Kak Janis mau ajarkan kita satu yel-yel dulu ya. Jadi nanti kalau Kak Janis bilang firman Tuhan, ku baca, ku renungkan, ku lakukan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Firman Tuhan, ku baca, ku renungkan, ku lakukan. Oke, nah adik-adik seperti yel-yel kita tadi, firman Tuhan kita akan baca, kita akan renungkan, dan kita akan lakukan di dalam hidup kita. Jadi kakak harap adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Oke, nah hari ini kita akan mendengarkan cerita itu tentang kita menyembah dengan memberi. Nah adik-adik coba lihat gambar yang ada di layar adik-adik. Nah, benar ya, itu adalah gambar gedung gereja. Di sini, siapa yang pernah datang ke gereja? Wah, semuanya pernah datang ke gereja ya. Nah, adik-adik, gedung gereja yang kita datangi itu pasti dibangun oleh orang-orang yang luar biasa ya, yang hebat sekali, sehingga gedung gereja kita itu bisa cantik dan indah. Nah, gedung gereja itu tidak tiba-tiba muncul ya adik-adik, tapi pasti ada orang yang membangunnya. Nah, untuk membangun sebuah gedung gereja, kita membutuhkan apa saja ya untuk bisa membangun sebuah gedung? Coba menurut adik-adik kita butuh apa saja untuk membangun sebuah gedung gereja? Wah, Kak Janis bisa dengar ya jawabannya ya. Benar ya, kita membutuhkan kayu ya, kita butuh kayu untuk menjadi pintu, menjadi
jendela di gereja kita. Kita juga perlu pasir ya untuk menjadi lantainya atau menjadi dasarnya. Kita juga memerlukan atap sehingga kita tidak kehujanan saat kita beribadah dan tidak kepanasan juga ya saat panas terik. Dan kita juga memerlukan besi sehingga gereja kita itu bisa kokoh. Nah, selain alat-alat dan bahan yang kakak sebutkan di sini, pasti masih ada banyak lagi bahan yang dibutuhkan untuk membangun gedung gereja. Bukan hanya alat dan bahan, kita juga memerlukan orang yang pandai atau orang yang bisa membangun gedung gereja, ya. Atau sekarang kita sering sebut mereka sebagai tukang bangunan, arsitek. Kita perlu mereka untuk membangun gereja. Nah, adik-adik, kenapa Kak Janis bahas gedung gereja ya? Nah, ini ada kaitannya dengan cerita Alkitab yang akan kita dengarkan hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Keluaran pasal 35. Dari kisah Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-29. Nah, adik-adik nanti bisa baca di rumah. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun kemah suci. Nah, kemah suci itu apa, Kak? Kemah suci itu adalah tempat bagi orang-orang Israel untuk memberikan korban bakaran kepada Allah atau persembahan kepada Allah. Selain itu, kemah suci juga digunakan oleh orang-orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Maka setelah Musa mendengarkan perintah dari Tuhan, Musa memberitahukan kepada bangsa-bangsa Israel. Kita bisa baca dari Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai nanti di pasal yang ke-29. Adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah ya. Nah, di sini Musa berkata di pasal 4, berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, setelah Musa memberitahukan perintah Tuhan untuk membangun kemah suci, bangsa Israel itu sangat senang ya, sangat senang. Adik-adik bisa lihat di layar, mereka membawa apa yang mereka miliki untuk Tuhan. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa kain, ada yang membawa emas. Mereka semua membawa apa yang diminta Tuhan, karena sangat banyak hal yang dibutuhkan untuk membangun kemah suci yang diminta oleh Tuhan. Nah, mereka membawa persembahan itu dengan sukacita ya adik-adik ya. Mereka memberikan emas mereka, memberikan kain kirmizi mereka dengan penuh sukacita, karena mereka tahu itu diberikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, selain dari emas, kain kirmizi, kulit domba, dan masih banyak lagi, mereka juga memberikan diri mereka ya, orang-orang yang memiliki talenta atau bakat dalam membangun kemah suci. Nah, mereka juga ikut bekerja ya, bekerja untuk membangun kemah suci yang diperintahkan oleh Tuhan, dan mereka melakukannya dengan sukacita karena mereka akhirnya bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik tahu, karena mereka memberikan sangat banyak sekali, Musa sampai mengatakan kepada mereka untuk berhenti. Ya, berhenti. Emasnya, peraknya, intannya, kain kirmizinya, kain ungunya itu sudah cukup ya, karena mereka sudah memberikan banyak sekali untuk Tuhan. Musa bilang sudah cukup ya. Jadi yang mereka berikan itu sudah sangat cukup untuk bisa membangun kemah suci yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Adik-adik,
karena kerjasama dari bangsa Israel tadi ya, yang mau memberikan emas, kain kirmizinya, kain ungu, kulit domba, perak, intan, semua mereka berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Akhirnya kemah suci itu pun bisa terbangun. Dan bangsa Israel saat itu mereka juga merasa senang karena mereka akhirnya bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka juga senang bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan juga merasa senang karena orang-orang Israel sudah mau memberikan persembahan yang terbaik, dan kemah suci itu juga sudah terbangun dengan sangat baik. Nah, adik-adik tahu kemah suci itu akhirnya terbangun dengan sangat megah ya, dan Tuhan itu senang dengan perbuatan bangsa Israel. Nah, kita bisa lihat dari Keluaran pasal 40 ayat 34 ya. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi adik-adik, awan nanti di atas kemah suci itu akan ada awan yang terus bersama-sama dengan kemah itu, yang menandakan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu beserta mereka ya. Jadi dari kemah suci itu orang-orang Israel bisa tahu bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan mereka ya. Nah, kita saat ini bagaimana kita tahu ada Allah bersama-sama dengan kita? Kita tahu karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita dan selalu bersama-sama dengan kita ya adik-adik. Nah, adik-adik seperti bangsa Israel tadi, mereka mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka bahkan rela memberikan emas, memberikan perak, mereka intan, kain kirmiji, semuanya mereka berikan untuk Tuhan. Dan mereka berikan dengan hati yang gembira, hati yang senang, karena mereka tahu semua itu adalah milik Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apa persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Nah, adik-adik, kita bisa memberikan banyak hal ya. Kita bisa memberikan diri kita untuk Tuhan ya. Itu yang paling utama dan paling Tuhan senangi. Kita berikan diri kita untuk Tuhan. Kita juga bisa berikan tenaga kita, kepintaran kita. Kalau kita punya uang, kita juga bisa berikan uang kita untuk Tuhan. Nah, kalau zaman dulu Kak, orang Israel bisa berikan untuk Tuhan kan karena mereka bisa bangun kemah suci. Apa sekarang kita juga harus bangun kemah suci? Nah, sekarang kita memberikan persembahan untuk Tuhan bukan dalam bentuk membangun kemah suci ya, tapi kita juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memberi kepada orang lain ya adik-adik ya. Nah, ketika kita punya uang, kita bisa berikan persembahan di gereja untuk membangun perkembangan gereja kita ya, untuk membeli kursi-kursi dan kebutuhan-kebutuhan di gereja kita. Uang kita juga kita bisa gunakan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, adik-adik, ketika kita membantu orang lain, itu juga bentuk persembahan kita kepada Tuhan ya. Kita bisa berbagi hal-hal atau benda-benda yang kita miliki, kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan ya. Nah, selain uang Kak, selain dari barang-barang yang kita miliki, nah kita juga bisa gunakan diri kita, kekuatan yang kita miliki, kepintaran kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau di lingkungan kita sudah sangat kotor, kita bisa bantu lingkungan kita dengan membersihkan lingkungan kita, buang sampah di tempat sampah. Ajak orang-orang untuk menjaga kebersihan, itu juga satu persembahan untuk Tuhan. Nah, selain itu kita juga bisa membantu. Misalnya kalau di samping rumah kita atau dalam rumah kita ada nenek, mama, papa yang membutuhkan pertolongan kita, kita tolong. Itu juga satu bentuk persembahan kita untuk Tuhan ya adik-adik ya. Nah, selain itu adik-adik, yang paling penting adalah diri kita untuk Tuhan. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Kita
kita belajar firman Tuhan, kita berikan hati kita, diri kita untuk Tuhan. Ketika kita sudah tahu firman Tuhan seperti hari ini, kita harus menyembah Tuhan dengan memberi. Kita ajarkan kepada adik-adik kita untuk mau memberi kepada orang lain, karena itu adalah satu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita ingatkan orang tua, ingatkan teman, ingatkan kakak, atau ingatkan siapa saja di sekitar kita untuk mau memberi kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik, jadi kita juga harus bisa menyembah Tuhan dengan memberi. Dengan cara yang tadi ya, berikan persembahan, membantu orang lain, dan kita juga bisa memberitakan firman kepada adik, orang tua, atau siapapun itu. Jadi itu juga satu bentuk penyembahan kita di hadapan Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita ada ayat hafalan ya. Kita baca sama-sama dari Mazmur 100 ayat 4C. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 100 ayat 4C. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Coba sekarang semua tutup mata. Kita sama-sama sebutkan ya ayat hafalannya. Mazmur 100 ayat 4C. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kak Janis berharap setiap kita bisa menyembah Tuhan dengan memberi ya. Dari memberi persembahan, membantu orang lain, dan mengabarkan Injil juga bagi adik-adik atau orang lain. Nah seperti yel kita tadi, ada yang masih ingat yel kita apa? Oke, kita sebutkan sama-sama ya. Firman Tuhan, ku baca, ku renungkan, ku lakukan. Nah firman Tuhan tadi sudah kita baca, sudah kita renungkan. Sekarang tugasnya adalah untuk kita lakukan. Jadi coba kamu pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan. Apakah membantu teman, membantu orang-orang di sekitarmu, ataupun memberitakan Injil kepada adik-adik. Coba pikirkan apa yang bisa kamu lakukan hari ini sampai minggu depan ya. Penyembahanmu untuk Tuhan, apa yang bisa kamu lakukan ya adik-adik ya. Kamu bisa berikan persembahan, bisa membantu orang lain dengan waktu, dengan tenaga yang kamu punya, dan bisa juga dengan memberitakan firman kepada adik-adik atau orang lain. Kak Janis berharap kamu, Kak Janis, semua kita bisa sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semuanya kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tolong kami untuk bisa menolong sesama kami, untuk peka membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Kiranya Engkau yang menyertai anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada nanti. Tuhan yang selalu sertai dan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Sampai bertemu lagi minggu depan. Nah adik-adik, kita akan menuliskan refleksi. Adik-adik boleh tulis di selembar kertas HVS atau buku renungan ya. Apa saja sih pertanyaannya? Pertama, kebenaran apa sih yang adik-adik dapat setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Kedua, berkat apa yang adik-adik dapatkan setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa adik-adik lakukan setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Semangat adik-adik! Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan kakak. Kali ini kita akan membuat ini. Nah, apa saja ya alat dan bahan? Adik-adik tentu sudah menyediakan kertas origami, lem, gunting, kertas HVS selembar,
pulpen atau pensil. Kali ini kakak gunakan pulpen ya. Nah, adik-adik, coba deh perhatikan cara membuatnya ya. Pertama-tama, adik-adik gambar di 2 kertas origami. Gambar tangannya adik-adik satu-satu. Nah, kalau kakak ini itu buatnya kakak balikan dulu kertasnya, kertas origaminya, lalu kakak gambar. Kakak gambar seperti ini. Nah, kemudian adik-adik guntingnya. Tada, seperti ini hasilnya. Kemudian adik-adik sisihkan sebentar. Lalu ambil kertas AVS yang tadi, lipat. Lipat seperti ini dan gunting. Adik-adik bisa minta tolong sama papa dan mamanya ya, bantu gunting. Nah, adik-adik buat dari kertas AVS bentuk salib. Seperti ini. Nah, kalau sudah, adik-adik ambil lemnya dan tempelkan. Tempelkan kedua tangan. Tempelkan seperti ini. Seperti ini. Kemudian tempelkan juga salibnya di tengah-tengah. Jadi deh. Nah, terakhir adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan hari ini dari kakak Janis tadi. Dari mana adik-adik? Dari Mazmur pasal 100 ayat 4C. Jadi adik-adik bisa nuliskan ayat hafalan di sini adik-adik. Seperti yang kakak buat. Oke adik-adik, apa sih makna dari aktivitas kita hari ini? Nah, maknanya adalah tangan kini menandakan tangan yang mau memberi. Oke adik-adik, selamat mencoba. Dadah. Nah, adik-adik semua, tadi adik-adik semua sudah mendengarkan bagaimana Ibu Janis menjelaskan pembuatan bait Allah di zaman orang Israel, di mana orang Israel bersama-sama memberikan persembahan mereka untuk membangun bait suci. Nah, hari ini adik-adik semua, hari ini kita akan memberikan persembahan. Tuhan tidak melihat seberapa besar pemberian adik-adik, tapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati. Nah, adik-adik semua, biarlah persembahan yang akan kita persembahkan dengan tulus hati. Yuk adik-adik semua, kita persiapkan persembahan kita. Kita akan mengangkat satu pujian, Betapa Hatiku.
kami. Tuhan, kami tahu bahwa persembahan kami ini tidak lebih besar dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi Tuhan, kami ingin belajar dari sejak kecil untuk memberikan persembahan kami dengan tulus ikhlas seberapapun yang kami miliki Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Allah, dipergunakan untuk membantu orang lain sehingga nama Tuhan kembali dipermuliakan. Bahkan Tuhan, pakailah hidup kami walaupun kami masih kecil di tengah-tengah keluarga kami agar kami boleh menjadi berkat dan kembali nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih telah menolong kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati untuk segala kegiatan kami selama 1 minggu ini. Tuhan berkati untuk papa dan mama kami, atau mungkin tante kami, atau mungkin abang kami, ataupun siapapun Tuhan yang terus mendampingi kami dalam proses pembelajaran, baik itu di sekolah maupun ketika kami boleh mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Kiranya Engkau juga memberkati dan Tuhan Yesus menolong, berikan hikmat dan kesabaran bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami sendiri yang akan juga masih belajar. Kiranya Engkau berkati dan menolong agar kami juga memiliki semangat dan tanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga segala PR yang kami kerjakan, bahkan apapun yang kami ikuti dalam proses pembelajaran, karena Engkau juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat